Shalom semua, kembali lagi dalam program Together Stronger. Tempat di mana kita akan bersaat teduh bersama. Sebab kita adalah anak-anak terang. Firman Tuhan katakan setiap kita adalah warga kerajaan surga. Mari kita hidup dalam kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan dengan semakin dalam dan semakin dalam. Oh, siapa yang rindu menyembah Tuhan bersama? Mari kita menyembah Tuhan ya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Bapa. Haleluya. Hanya Kau yang kami tinggikan Bapa. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia, mengucap syukur sebab Tuhan baik, sebab kuasa-Nya besar bagi setiap kita. Oh haleluya, haleluya.
isi hati setiap kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami tak mau menggantikan Engkau dengan apapun yang ada di dunia ini. Kami gak hanya mau untuk beriman, tapi kami mau juga bertindak sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan setiap firman-firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang meluruskan setiap jalan kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Di tengah dunia yang penuh tipu muslihat ini ya Tuhan. Engkau membuat pembedaan bagi setiap kami. Saat ini Roh Kudus, masuklah dalam setiap hati kami. Hati kami yang keras Engkau lembutkan, hati kami yang egois, ubahkan ya Tuhan. Kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu. Sebab kami manusia biasa, kekuatan, kehormatan, kekayaan di dunia ini tiada artinya. Jika suatu saat nanti Engkau memanggil kami kembali ke rumah-Mu, kami ingin Engkau dapati setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat lagi kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memberikan rema, memberikan pengertian dalam hati kami. Kami siap ya Tuhan, kami siap. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Together Stronger kali ini dengan tema melawan tipu muslihat dunia. Melawan tipu muslihat iblis. Melawan tipuan-tipuan dunia ini. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang aktif. Iman kita itu harus aktif, jangan memiliki iman yang pasif. Kerohanian kita haruslah aktif, saudara. Supaya apa? Supaya kasih karunia yang telah kita terima itu dapat kita kerjakan, mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan beri. Supaya hidup kita tidak terombang-ambing oleh keadaan, supaya hidup kita tidak terus-menerus hidup dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, bahkan intimidasi dari roh-roh jahat, intimidasi daripada sesama yang berniat jahat kepada kita. Mari kita tunjukkan kasih kita ya. Sebab di akhir zaman, di mana dunia semakin hari tidak semakin baik, tetapi juga semakin jauh daripada kebenaran firman. Inilah waktunya untuk anak-anak Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang aktif imannya. Aktifkan imanmu. Jangan biarkan hati kita tidak subur. Buka hati untuk kuasa Tuhan bekerja. Buka hati untuk melihat perkara ilahi terjadi. Untuk terlibat masuki dimensi ini. Dimensi di mana kita bisa mengenal kekuatan Tuhan. Dan dimensi di mana kita bisa menyatakan kemenangan surga dalam dunia yang gelap ini. Oh sungguh, saya sebelum menyiapkan firman Tuhan ini, saya sempat berpikir begini. Bagaimana kita hidup sesuai kebenaran dan mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Mengapa setiap orang Kristen itu dipanggil? Bukan diatur, tapi dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Karena setiap kita dipilih, dipanggil. Setiap kita memiliki tugas sebagai identitas kita, yaitu warga kerajaan surga. Kita memiliki suatu buah yang memang harus kita nyatakan, yaitu apa? Hidup dalam kebenaran firman. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran. Karena Yesus adalah sumber kekuatannya. Kalau Yesus sumber kekuatan kita, pasti saudara, aliran-aliran sungai kehidupan akan mengalir pula dalam hidup kita. Pasti hidup kita akan didapati semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang bukan hanya mengerti firman, tetapi mewujudkan iman kita. Iman kita ini aktif, iman kita ini berdampak, iman kita ini bertumbuh. Iman kita mengandalkan Tuhan. Nah, kita baca ya di Efesus
6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Wow, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa kok kita dalam firman Tuhan ini diminta supaya kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan? Karena kekuatan manusia itu terbatas. Jika kita berusaha untuk menguatkan diri kita sendiri dengan kekuatan pribadi, kemampuan manusia yang kita miliki, pasti ada waktu-waktu tertentu di mana kita akan merasa down. Loh, ternyata cobaan begitu berat ya. Waduh, gimana ya kok kuasa gelap ini terus bekerja? Roh-roh jahat ini terus mengintimidasi, terus mengganggu hidupku. Saya yakin kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan, dialah Alfa Omega, dialah yang berkuasa atas semesta. Iblis itu sudah tidak ada kuasanya. Tapi iblis atau roh jahat akan terus mengganggu. Iblis itu sedang gencar-gencarnya mencari jiwa di akhir zaman ini. Oleh karena itu mari jaga jiwa kita. Tapi lebih daripada itu, mari kita selamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, karena dalam kekuatan Tuhan sajalah hatiku tenang. Dalam kekuatan Tuhan sajalah ada damai sejahtera yang tak terpikirkan Tuhan berikan. Ternyata selama backingan kita Tuhan Yesus, jangan pernah takut saudara. Ada berbagai macam penyesatan dan berbagai macam hal-hal yang tidak sesuai firman yang berjalan saat ini di dunia. Ada berhala modern. Berhala modern itu apa? Berhala itu artinya sesuatu di dunia ini yang selalu berusaha untuk memalingkan fokus dan harapan kita dari Tuhan. Ada sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dari tempat yang utama dan membuat kita lupa akan iman kita kepada Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Berhala modern misalkan pekerjaan kita, hobi kita, bahkan smartphone kita, atau mungkin sosok yang kita kagumi. Kita tidak lagi bergantung pada Tuhan, tapi kita bergantung pada manusia. Padahal setiap kita sudah diberikan perlengkapan senjata rohani, perlengkapan rohani untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Aktifkan imanmu. Ayo mari kita miliki iman yang teguh malam hari ini ya. Dunia selalu berusaha untuk memalingkan fokus dan harapan kita dari Tuhan, saudara. Ada aja masalah yang selalu membuat kita ini merasa orang Kristen kok terus dicobai ya. Sampai kapan aku harus sabar? Kenapa ya kita sudah percaya Tuhan tapi kok ada roh-roh yang terus mengganggu misalkan. Firman Tuhan telah mengatakan dengan jelas bahwa musuh kita perjuangan ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa roh jahat itu ada, roh jahat itu nyata. Tapi Roh Kudus juga nyata. Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap hidup kita ini, bagi setiap hidup saudara dan saya, adalah roh yang besar. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam kita itu dengan R huruf besar, yaitu Roh Kudus. Roh itu pula yang akan memampukan kita. Sehingga kita tidak fokus oleh apa yang kita hadapi di dunia. Kita fokusnya sama harapan dan janji Tuhan yang ada di depan, yang akan kita terima. Kita dibuat fokus dengan problema, termasuk juga kita fokus pada ego pribadi. Biasanya iblis berbuat seperti itu. Tapi pikiran kita juga dibuat seakan dalam hidup ini tiada harapan. Ya kan? Seakan
Di manakah Tuhan? Mengapa kuasa Tuhan tidak bekerja misalkan? Tuhan itu kuat apa enggak ya? Bertobatlah. Sebab apa? Alkitab berkata musuh kita bukanlah darah dan daging. Meskipun ada sesama yang menjahati kita, meskipun ada sesama yang berbuat jahat, bahkan termasuk dengan ilmu-ilmu kegelapannya, okultisme, perdukunan, dan segala macam roh-roh yang seperti anak panah dipanahkan kepada hidup kita, saudara. Saya percaya akan ada tudung pelindungan perisai yang tak terlihat. Akan ada seluruh kerajaan Allah beserta malaikat-malaikatnya yang berada dalam sisi kanan dan sisi kiri kita. Apalagi jika hati kita ini penuh dengan pujian, penuh dengan rasa syukur bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang besar. Kemenangan memang belum terjadi, tapi kemenangan sudah ada dalam hati kita. Itulah pengharapan, itulah yang disebut dengan aku percaya meskipun aku tak melihat. Aku percaya akan Tuhan, tapi aku juga percaya akan kuasa Tuhan meskipun aku belum melihat. Mungkin perubahan dalam problema kita, dalam pergumulan kita. Karena memang tujuan keberadaan roh-roh di udara itu untuk membinasakan manusia, tapi tujuan Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap jiwa. Tahu nggak? Saya ingin bercerita ya, iblis itu cara kerjanya selalu menipu. Selalu menipu. Kalaupun sepertinya iblis itu ketika bekerja sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya, kepada roh-roh jahat, mungkin memberikan keuntungan, tapi percayalah di akhir kisahnya nanti iblis tidak ada iblis yang murah hati, tidak ada iblis yang menepati perkataannya. Iblis itu selalu menipu. Iblis itu selalu ingin menjerumuskan. Mungkin sepertinya kuasa kegelapan dalam tanda kutip sungguh luar biasa. Tapi percayalah, itu semua hanyalah tipu muslihat. Makanya firman Tuhan pada pagi ini adalah melawan tipu muslihat dunia, termasuk tipu muslihat iblis. Kita harus lawan yang begitu-begitu. Jangan pernah percaya, jangan pernah kompromi. Termasuk juga iblis itu selalu membuat pikiran kita ini kacau balau. Membanding-bandingkan Tuhan yang kita sembah, Allah Israel, Yesus Kristus yang hidup, mungkin dengan ilah-ilah yang lain. Sehingga iman kita mulai goyah. Hati-hati ya. Iblis itu cara kerjanya selalu menipu. Iblis ingin agar manusia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya, dengan Tuhan yang benar. Yesus kan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, karena dialah Bapa itu. Karena dialah Alfa dan Omega, dialah awal dan akhir. Dialah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, bukan? Di Kejadian pasal 1, di mana sebelum dunia ini diciptakan, segala sesuatunya diciptakan dengan firman, dengan kuasa otoritas ilahi daripada surga. Jadi mari alami perjumpaan dengan Tuhan supaya kita tuh bisa mengerti bahwa hidup kita ini sungguh berharga ya. Kenapa? Tuhan gak cuma menjadi juru selamat atas hidup kita, tapi Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan juga memberikan perlengkapan senjata rohani, yaitu apa? Roh Kudus. Seorang penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Bukan cuma penolong dalam kesesakan, tapi penolong ketika kita diperhadapkan pada setiap tipu muslihat dunia. Katakan amin. Sudahlah, pegangan kita hanya firman Tuhan, saudara. Alkitab itu adalah buku seperti kita beli barang misalkan. Buku panduannya, itulah Alkitab, buku panduan hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 6-8. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan
berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 6 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan itu tahu saudara, ketika kita berada dalam lembah, Tuhan itu tahu ketika kita sedang diperhadapkan pada godaan dunia, Tuhan tahu. Mari rendahkan diri. Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Kekuatan manusia ini terbatas Tuhan. Kekuatan manusia ini tiada artinya. Hanya kekuatan daripadamu sajalah ya Tuhan, yang dapat mengalahkan setiap serangan-serangan kegelapan. Miliki hati yang rendah hati. Miliki hati yang rendah hati untuk berdoa, bersujud, berlutut di hadapan Tuhan atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena iblis itu selalu ingin mengganggu hidup kita. Dunia itu selalu ingin memalingkan fokus kita dari Tuhan, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk berkomunikasi, untuk bersekutu, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengobrol dengan Bapa. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan khawatir, ada Bapa. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan ingin agar kita umat kesayangannya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita, bukan? Maksudnya apa? Kita berhasil menghadapi setiap tipu muslihat dunia, setiap tipuan dunia, setiap godaan, setiap hal-hal yang merintangi, beban, dosa, apapun itu. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita ini punya lawan, siapa? Iblis. Memang iblis telah dikalahkan di atas Kalvari. Tetelestai, it's finished, saya mengerti. Tapi dimensi alam roh itu sungguh nyata. Mungkin serangannya tidak terlihat secara langsung, tapi apa? Iblis membuat kita mulai menjauh daripada Tuhan. Iblis membuat kita mungkin mulai meragukan kasih Tuhan. Iblis mungkin membuat kita mengintimidasi dan mendakwa pikiran kita bahwa tiada harapan. Tujuannya untuk membinasakan. Tuhan membuat hati kita supaya penuh dengan damai sejahtera. Tuhan rindu saudara, supaya malam hari ini kita bisa mengerti dimensi ini. Dimensi ilahi, dimensi rohani. Saya ingin membahas secara lebih dalam. Secara profetik, Tuhan berkata bahwa jangan pernah takut, karena ada kemuliaan Tuhan. Ada tudung perlindungan yang tak terlihat menyertai setiap orang percaya. Apalagi jika hidup kita diberikan bagi Tuhan, jika kita selalu memuliakan nama Tuhan, artinya hidup ini tidak untuk dunia, hatinya untuk Tuhan. Hatinya, fokusnya sama Tuhan, bukan sama manusia. Saya percaya apapun rintangan, halangan, tipu muslihat iblis pun sekalipun, sekuat apapun, tidak akan ada yang bisa menembus penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Saya percaya bahwa orang yang hidup dalam kebenaran dan jalan Tuhan akan menuai janji Tuhan, dan orang yang menghiraukan jalan Tuhan tidak dibela surga. Meskipun mungkin saya mengerti hidup kita berada di tengah-tengah lingkungan yang gelap. Mungkin hidup kita berada di tengah
jikalau kita bekerja, mungkin hidup kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak jujur, atau mungkin dalam keluarga kita, mungkin kita ditempatkan, dilahirkan Tuhan di tengah keluarga yang situasi kondisinya belum mengenal Tuhan. Bahkan tak jarang juga kita diperhadapkan situasi di mana kita harus benar-benar memerangi dengan kekuatan kuasa Tuhan, memerangi setiap roh-roh yang berusaha mengambil alih hidup kita, mengambil alih damai sejahtera, mengambil alih sukacita, mengambil alih iman percaya. Mari kita menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani, dewasa itu bukan tentang usia. Dewasa itu tentang pengenalan akan Tuhan. Apakah kita tahu siapa yang kita percaya? Kepada siapa kita berharap? Kepada Yesus Kristus, Juru Selamat. Jikalau mati pun ia rela. Pasti setiap apa yang kita perlukan, apalagi cuma berkat, apalagi cuma pemulihan, Tuhan sangat-sangat teramat sanggup melakukan ini. Karena kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Karena kasih Tuhan itu tak terbatas. Kita harus memastikan dulu bahwa hati kita murni dan keinginan-keinginan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo, pastikan supaya ketika kita melawan setiap tipu muslihat, setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, pastikan hati kita murni. Pertama, fokusnya pada Tuhan. Letakkanlah kekuatan kita dari sumbernya langsung daripada surga. Yang kedua adalah pastikan hati kita murni. Karena lawan kita seperti singa yang mengau mencari mangsa. Miliki kesetiaan, miliki pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Dan kemudian apa? Yang ketiga adalah jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Maaf, saya katakan, jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Mari kita mengenal kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita mengenal kehendak Tuhan ya, karena kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Meskipun kelihatannya mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi selama kita tahu bahwa jalan Tuhan memang tak terselami, tapi satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Saya yakin dan percaya hidup kita dalam proses kehidupan yang sedang kita jalani ini, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Saya rindu untuk berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita meminta kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak hanya peduli pada keselamatan jiwa kami, tapi Engkau juga peduli Tuhan untuk kami dapat menang ketika hidup di dunia ini, agar kami dapat dibebaskan, agar kami dapat hidup lebih daripada pemenang. Tuhan, kami minta kuasa otoritas ilahi, kuasa daripada surga turun dalam hidup setiap kami. Tudung perlindungan malaikat, pelayanan malaikat, supaya diaktifkan di dalam nama Tuhan Yesus dalam aspek hidup kami. Dimanapun kami berada, surga di pihak kami. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ingin supaya kami lebih daripada pemenang, supaya kami hidup berkemenangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, supaya jiwa kami
dapat tetap berdiri teguh di akhir zaman ini. Tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, tapi kami fokus ke depan menuju rencana Tuhan yang dahsyat. Berikanlah Tuhan kepada setiap saudara dimanapun saudara berada. Berikanlah ya Tuhan hati yang mau untuk terus mengandalkan Tuhan, hati yang mau rendah hati, yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yang tidak berpengharapan pada manusia, tapi pengharapannya pada Yesus Kristus saja. Selidiki hati kami ya Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima perlengkapan yang baru, bukan persenjataan, tapi iman yang teguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terbang tinggi di awan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Sebab ada firman yang terus menopang, itulah buku panduan, itulah jawaban dan janji yang Tuhan telah nyatakan melalui firman-firman-Mu yang hidup, yang berkuasa bagi setiap hidup kami. Kami mau tangkap itu Tuhan, kami mau hidup dalam dimensi ilahi, kami mau hidup dalam dimensi surgawi, kami mau hidup dalam dimensi di mana kami bisa berjalan dengan kuat, berjalan dengan berani, karena ada Roh Kudus di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami terima kuasa yang baru, yang fresh dari surga, mengalir. Sebab Engkaulah pokok anggur, kami hanyalah rantingnya. Biarlah kekuatan dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus, mengalir saat ini juga dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji-muji Tuhan. Haleluya, amin. Mari semuanya memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Yes, Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan semuanya. Yes, Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menguatkan hati setiap kami Tuhan. Mempersiapkan setiap kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi terang dan garam. Biarlah terang kami semakin terasa dan garam kami semakin terasa pula. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat dari surga, dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, urapan yang baru menyertai setiap hari dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami dapat menghadapi setiap tipu muslihat iblis. Biarlah kami dapat menghadapi setiap dunia yang tidak sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Kami mau hanya hidup dalam jalan-jalan-Mu, dalam kehendak-Mu, sebab kehendak-Mu itu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat-Mu. Amin.